Pemirsa, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto akhirnya dibebaskan. Bambang keluar dari gedung Barreskrim Polri pukul 1:15 dini hari tadi setelah penahanannya ditangguhkan Mabes Polri. Ia pun menggelar jumpa pers singkat di tangga gedung Barreskrim Polri. Bambang keluar dari Barreskrim ditemani sejumlah pengacaranya termasuk Usman Hamid. Usman menjelaskan dalam pemeriksaan Bambang diberi 8 pertanyaan. Bambang dibebaskan setelah lebih dari 10 jam menjalani pemeriksaan penyidik Barreskrim Mabes Polri usai ditangkap di Depok Jumat pagi. Bambang dibebaskan setelah pimpinan KPK lainnya berhasil berkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Bambang dan memberikan jaminan. Penjelasan Pak. Ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan, baik untuk KPK, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini. Terus yang kedua, bahwa masih cukup banyak ada masalah, masih cukup banyak ada tantangan. Kita harus tetap merapatkan barisan, menjaga kejernihan pikiran, dan terus-menerus meningkatkan kewaspadaan. Yang ketiga, semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga Republik ini menjadi jauh lebih baik. Menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu betul-betul bisa berjalan di atas relnya. Dan kita harus tetap solid, tetap bersama-sama. Jadi jangan sampai dipicu oleh berbagai kepentingan yang justru nanti menyebabkan masalah besar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat, kepada pers, pada media sosial, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak, ini kan berstatus tersangka, apakah akan mundur dari KPK? Saya akan mendiskusikan itu dengan pimpinan, karena kalau pakai pasal 31 ayat 1 huruf D dan pasal 31 ayat 2, seseorang pimpinan KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia harus mengundurkan diri. Jadi saya akan membicarakan ini kepada pimpinan. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto akhirnya dibebaskan. Bambang keluar dari gedung Barreskrim Polri pukul 1:15 dini hari tadi setelah penahanannya ditangguhkan Mabes Polri. Ia pun menggelar jumpa pers singkat di tangga gedung Barreskrim Polri. Bambang keluar dari Barreskrim ditemani sejumlah pengacaranya termasuk Usman Hamid. Usman menjelaskan dalam pemeriksaan Bambang diberi 8 pertanyaan. Bambang dibebaskan setelah lebih dari 10 jam menjalani pemeriksaan penyidik Barreskrim Mabes Polri usai ditangkap di Depok Jumat pagi. Bambang dibebaskan setelah pimpinan KPK lainnya berhasil berkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Bambang dan memberikan jaminan. Penjelasan Pak. Ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan, baik untuk KPK, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini. Terus yang kedua, bahwa masih cukup banyak ada masalah, masih cukup banyak ada tantangan. Kita harus tetap merapatkan barisan, menjaga kejernihan pikiran, dan terus-menerus meningkatkan kewaspadaan. Yang ketiga, semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga Republik ini menjadi jauh lebih baik. Menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik.
dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu betul-betul berjalan di atas relnya. Dan kita harus tetap solid, tetap bersama-sama. Jadi jangan sampai dipicu oleh berbagai kepentingan yang justru nanti menyebabkan masalah besar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada pers, kepada media sosial, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak, ini kan berstatus tersangka, apakah akan mundur dari KPK? Saya akan mendiskusikan itu dengan pimpinan, karena kalau pakai pasal 31 ayat 1 huruf D dan pasal 31 ayat 2, seseorang pimpinan KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia harus mengundurkan diri. Jadi saya akan membicarakan ini kepada pimpinan. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto akhirnya dibebaskan. Bambang keluar dari gedung Barreskrim Polri pukul 1:15 dini hari tadi setelah penahanannya ditangguhkan Mabes Polri. Ya, ia pun menggelar jumpa pers singkat di tangga gedung Barreskrim Polri. Bambang keluar dari Barreskrim ditemani sejumlah pengacaranya termasuk Usman Hamid. Usman menjelaskan dalam pemeriksaan Bambang diberi 8 pertanyaan. Bambang dibebaskan setelah lebih dari 10 jam menjalani pemeriksaan penyidik Barreskrim Mabes Polri usai ditangkap di Depok Jumat pagi. Bambang dibebaskan setelah pimpinan KPK lainnya berhasil berkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Bambang dan memberikan jaminan. Ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan, baik untuk KPK, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini. Terus yang kedua, bahwa masih cukup banyak ada masalah, masih cukup banyak ada tantangan. Kita harus tetap merapatkan barisan, menjaga kejernihan pikiran, dan terus-menerus meningkatkan kewaspadaan. Yang ketiga, semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga Republik ini menjadi jauh lebih baik. Menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu betul-betul berjalan di atas relnya. Dan kita harus tetap solid, tetap bersama-sama. Jadi jangan sampai dipicu oleh berbagai kepentingan yang justru nanti menyebabkan masalah besar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada pers, pada media sosial, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak, ini kan berstatus tersangka, apakah akan mundur dari KPK? Saya akan mendiskusikan itu dengan pimpinan, karena kalau pakai pasal 31 ayat 1 huruf D dan pasal 31 ayat 2, seseorang pimpinan KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia harus mengundurkan diri. Jadi saya akan membicarakan ini kepada pimpinan. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto akhirnya dibebaskan. Bambang keluar dari gedung Barreskrim Polri pukul 1:15 dini hari tadi setelah penahanannya ditangguhkan Mabes Polri. Ya, ia pun menggelar jumpa pers singkat di tangga gedung Barreskrim Polri. Bambang keluar dari Barreskrim ditemani sejumlah pengacaranya termasuk Usman Hamid. Usman menjelaskan dalam pemeriksaan Bambang diberi 8 pertanyaan. Bambang dibebaskan setelah lebih dari 10 jam menjalani pemeriksaan penyidik Barreskrim Mabes Polri usai ditangkap di Depok Jumat pagi. Bambang dibebaskan setelah pimpinan KPK lainnya berhasil berkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Bambang dan memberikan jaminan. Ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih
kepada semua masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan, baik untuk KPK, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini. Terus yang kedua, bahwa masih cukup banyak ada masalah, masih cukup banyak ada tantangan. Pak, ini kan berstatus tersangka, apakah akan mundur dari KPK? Saya akan mendiskusikan itu dengan pimpinan, karena kalau pakai pasal 31 ayat 1 huruf D dan pasal 31 ayat 2, seseorang pimpinan KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia harus mengundurkan diri. Jadi saya akan membicarakan ini kepada pimpinan. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto akhirnya dibebaskan. Bambang keluar dari gedung Barreskrim Polri pukul 1:15 dini hari tadi setelah penahanannya ditangguhkan Mabes Polri. Ya, ia pun menggelar jumpa pers singkat di tangga gedung Barreskrim Polri. Bambang keluar dari Barreskrim ditemani sejumlah pengacaranya termasuk Usman Hamid. Usman menjelaskan dalam pemeriksaan Bambang diberi 8 pertanyaan. Bambang dibebaskan setelah lebih dari 10 jam menjalani pemeriksaan penyidik Barreskrim Mabes Polri usai ditangkap di Depok Jumat pagi. Bambang dibebaskan setelah pimpinan KPK lainnya berhasil berkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Bambang dan memberikan jaminan. Dan pasal 31 ayat 2, seseorang pimpinan KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia harus mengundurkan diri. Jadi saya akan membicarakan ini kepada pimpinan. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto akhirnya dibebaskan. Bambang keluar dari gedung Barreskrim Polri pukul 1:15 dini hari tadi setelah penahanannya ditangguhkan Mabes Polri. Ya, ia pun menggelar jumpa pers singkat di tangga gedung Barreskrim Polri. Bambang keluar dari Barreskrim ditemani sejumlah pengacaranya termasuk Usman Hamid. Usman menjelaskan dalam pemeriksaan Bambang diberi 8 pertanyaan. Bambang dibebaskan setelah lebih dari 10 jam menjalani pemeriksaan penyidik Barreskrim Mabes Polri usai ditangkap di Depok Jumat pagi. Bambang dibebaskan setelah pimpinan KPK lainnya berhasil berkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Bambang dan memberikan jaminan. Ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang Pemirsa, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto akhirnya dibebaskan. Bambang keluar dari gedung Barreskrim Polri pukul 1:15 dini hari tadi setelah penahanannya ditangguhkan Mabes Polri. Ya, ia pun menggelar jumpa pers singkat di tangga gedung Barreskrim Polri. Bambang keluar dari Barreskrim ditemani sejumlah pengacaranya termasuk Usman Hamid. Usman menjelaskan dalam pemeriksaan Bambang diberi 8 pertanyaan. Bambang dibebaskan setelah lebih dari 10 jam menjalani pemeriksaan penyidik Barreskrim Mabes Polri usai ditangkap di Depok Jumat pagi. Bambang dibebaskan setelah pimpinan KPK lainnya berhasil berkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penangguhan penahanan terhadap Bambang dan memberikan jaminan. Ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan, baik untuk KPK, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini. Terus yang kedua, bahwa masih cukup banyak ada masalah, masih cukup banyak ada tantangan. Kita harus tetap merapatkan barisan, jaga kejernihan pikiran, dan terus-menerus meningkatkan kewaspadaan.
Yang ketiga, semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga Republik ini menjadi jauh lebih baik. Menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu betul-betul bisa berjalan di atas relnya. Dan kita harus tetap solid, tetap bersama-sama. Jadi jangan sampai dipicu oleh berbagai kepentingan yang justru nanti menyebabkan masalah besar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat, pada pers, pada media sosial, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak, ini kan berstatus tersangka, apakah akan mundur dari KPK? Saya akan mendiskusikan itu dengan pimpinan, karena kalau pakai pasal 31 ayat 1 huruf D, hukum apa yang sudah dilakukan, baik untuk KPK, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian, karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini. Terus yang kedua, bahwa masih cukup banyak ada masalah, masih cukup banyak ada tantangan. Kita harus tetap merapatkan barisan, jaga kejernihan pikiran, dan terus-menerus meningkatkan kewaspadaan. Yang ketiga, semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga Republik ini menjadi jauh lebih baik. Menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu betul-betul bisa berjalan di atas relnya. Dan kita harus tetap solid, tetap bersama-sama. Jadi jangan sampai dipicu oleh berbagai kepentingan yang justru nanti menyebabkan masalah besar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat, pada pers, pada media sosial, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.